Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Kelihatan nggak? Oke. Sebelumnya teman-teman terima kasih telah mengundang aku untuk menjadi salah satu materi di seri session yang pertama di Sound LPDP. Nah, untuk perkenalan singkat dari aku, teman-teman, aku adalah award LPDP tahap 1 tahun 2023. Sebelumnya itu adalah mahasiswa dari Teknik Kimia USU dan sekarang sedang melanjutkan di Magister Kimia Universitas Sumatera Utara. Uh, Kali ini aku akan sharing tentang bagaimana sih cara membuat essay LPDP khususnya dalam negeri, teman-teman. Oke, jadi untuk membuat essay itu adalah dengan menggunakan past, present, dan juga future. Jadi ada yang lalu terlebih dahulu, kemudian yang hari ini, kemudian yang akan datang. Dan di sini tuh untuk pasnya teman-teman bisa bikin dari penelitian permasalahan lingkungan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Kemudian untuk presentnya teman-teman bisa menyimpulkan atau membuat bahwa saat ini saya telah mendapatkan LOA di Magister Kimia USU. Karena waktu itu aku adalah award LPDP yang menggunakan LOA, maka aku mencantumkan LOA di aku mencantumkan bahwa aku mendapatkan LOA di uh, USU di dalam esai aku pada saat itu. Kemudian jurusan tersebut relevan dengan permasalahan yang saya temukan, yaitu material yang dapat dilihat dari beberapa mata kuliah, yaitu kimia fisika polimer dan lainnya. Tapi nanti akan aku share lebih lanjut bagaimana sih esai aku pada saat aku submit di LPDP. Kemudian untuk future-nya teman-teman bisa cantumkan kontribusi teman-teman itu apa. Misalnya kayak aku berkontribusi pada perbaikan pencemaran lingkungan. Kemudian untuk membuat esai ini kita harus menarik benang merah dari isu yang diangkat, solusi yang ditawarkan, kegiatan atau pengalaman yang mendukung. Kemudian sebelumnya dalam pembuatan esai PDP ini aku membuat magnet esai terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk membuat esai ini aku buat terlebih dahulu pembuka kata motivasi, perkenalan singkat, aktivitas, kegiatan yang mendukung kontribusi. Tapi ini sebenarnya berdasarkan yang aku pikirkan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ingin membuat esainya tidak seperti ini, itu boleh. Karena pada dasarnya pembuatan esai LPDP itu berdasarkan hasil dari teman sendiri kayak gitu. Dan ini hanya gambaran dari aku. Kemudian aku yang kedua, aku buat di sini masalah di Indonesia itu bagaimana. Dan aku membuat masalah di Indonesia itu, aku tarik masalahnya berasal dari pengalaman aku. Kalau teman-teman mau buat masalahnya itu yang umum, itu boleh. Cuman nanti teman-teman tidak mendapatkan masalah yang spesifik, terlalu melebar gitu. Jadi sebaiknya teman-teman cari yang spesifik, entah itu di kampung halaman atau di kabupaten tertentu atau di suatu industri atau bahkan di tempat kerja teman-teman, kemudian berikan solusi yang berkaitan dengan S2 ataupun S3. Kemudian yang ketiga, menurut essay aku itu aku kaitkan dengan jurusan kimia. Sebenarnya kan aku cross major ya teman-teman, dari teknik kimia, Fakultas Teknik USU ke kimia FMIPA. Nah, karena pada dasarnya aku cross major, aku harus membuat kaitan dengan jurusan kimia itu apa gitu dari permasalahan lingkungan yang aku buat tadi. Kemudian kenapa kimia itu penting atau kenapa jurusan teman-teman itu penting. Kemudian kenapa nggak ambil jurusan S1 lagi yang sesuai dengan jurusan S1 sebelumnya. Karena aku kondisinya cross major ya teman-teman. Dan di sini juga aku harus mencantumkan alasan cross major. Kemudian untuk yang keempatnya di sini aku buat penjelasan kampus dan jurusannya itu bagaimana. Kenapa ambil di kampus itu, penelitiannya itu sesuai atau enggak. Maksudnya itu penelitiannya sejalan enggak dengan masalah yang teman-teman tawarkan tadi. Kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan penelitian itu lebih baik kayak gitu kan. Karena kan dari sains gitu. Enggak hanya dari sains aja, tetapi kalau misalnya teman dari sosial diselesaikan dengan penelitian juga bisa kayak gitu. Asalkan teman-teman bisa mengkaitkannya dari masalah sama penyelesaian riset tadi. Kemudian cari juga di kampus tersebut kurikulumnya bagaimana, hal unik apa yang ada di kampus tujuan teman-teman sehingga teman-teman harus ngambil di kampus itu. Kemudian yang kelima,
apa saja sih kegiatan S2 yang akan teman-teman lakukan. Di sini aku mencantumkan rencana penelitian yang akan aku jalankan dan juga pengembangan diri apa yang akan aku lakukan. Kayak gitu. Kemudian yang keenam, setelah S2 itu teman-teman mau ngapain gitu. Balik komitmen jadi dosen, karena waktu itu aku membuat kontribusi aku menjadi seorang dosen, kemudian membagi ilmu, ikut workshop dan juga pelatihan. Kemudian setelahnya ini masuk ke bagian penutup sih sebenarnya. Nah, ini dampak luas. Dampak luasnya itu seperti apa? Apakah hasil dari riset tadi ataupun penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang aku lakukan tadi itu memberikan dampak ke lingkungan itu seperti apa, teman-teman? Kayak gitu. Terus menghasilkan generasi yang bagaimana? Uh, di sini aku mencantumkan generasi unggul, kemudian karena tadi kontribusi aku menjadi seorang dosen, maka pada saat itu aku mencantumkan Tridharma perguruan tinggi karena ketika kita membuat kontribusi menjadi seorang dosen itu tuh selalu melekat dengan Tridharma perguruan tinggi kayak gitu. Kemudian teman-teman di sini bisa untuk kalimat pembukanya ya teman-teman. Teman-teman harus mencantumkan kalimat pembuka yang menarik. Sebenarnya ini bebas juga. Ada juga URD LPDP itu yang tidak mencantumkan kalimat pembuka seperti ini. Jadi berdasarkan nyamannya teman-teman bagaimana dan kalau misalnya memang suka yang seperti ini boleh dijadikan referensi ya teman-teman. Jadi di sini kalimat pembuka aku mengambil dari kata-kata almarhum Bapak B.J. Habibie pada saat itu karena beliau adalah salah satu inspirasi aku pada saat itu karena beliau juga salah satu orang yang pakarnya di bidang teknik pada saat itu. Di sini aku mencantumkan hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Nah, di situ aku mencantumkan kata almarhum Bapak B.J. Habibie. Melalui motivasi itu, saya bertekad untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kemudian, teman-teman bisa mencantumkan di paragraf selanjutnya ya, muncul paragraf baru, teman-teman bisa mencantumkan perkenalan diri. Nah, perkenalan diri ini seperti ini. Saya Yuni, lulusan dari Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara, bla bla bla. Kemudian di situ aku menyebutkan asal aku dari mana. Asal aku dari Amansari, Medan, Sumatera Utara. Kemudian selama S1 itu aku aktifnya di mana? Aku cantumkan di sini. Aktif di beberapa organisasi, inisiatif sahabat beasiswa chapter Medan, kemudian ketua bidang penelitian, bla bla bla, sampai bendahara di Kawati HMI FT USU. Kemudian aku juga menjelaskan hasil apa sih yang aku dapatkan dari gabungnya aku di organisasi tersebut, teman-teman. Nah, ini nih aku cantumkan bergabungnya saya di organisasi organisasi ini menumbuhkan saya menjadi pribadi yang mandiri, mampu memanajemen waktu dan juga berguna sosial. Selain itu, saya juga terlibat di komunitas relawan. Karena pada dasarnya, kenapa aku bisa begini teman-teman? Karena yang awal ini adalah organisasi yang bersifat kepemimpinan, gitu. Jadi pengembangan diri. Yang kedua adalah organisasi yang mengarahnya ke bagian pengajar, gitu. Jadi jadi aku berpikir bahwa aku harus mencantumkan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya mengantar sukarela kayak gitu. Jadi aku mencantumkan di sini aku gabung di komunitas pemuda cinta damai anak Indonesia dan Yuk Indonesia sebagai volunteer pengajar. Jadi dari awal aku suka mengajar karena kegiatan aku juga suka mengajar kayak gitu. Kemudian di sini aku juga cantumkan ketertarikan saya dalam mengajar sudah ada sejak duduk di bangku S1 dan ketika mengabdi di komunitas relawan. Nah, ini hasil yang aku dapatkan di Kopecida dan juga di Yuk Indonesia. Sama-sama kami itu memberikan pembelajaran gratis dan sumbangan dan itu tuh mampu membuat mereka itu uh, yang awalnya itu tidak bisa membaca menjadi anak-anak yang bisa membaca sedemikian rupa kayak gitu. Kemudian aku jelaskan di sini juga minat saya di bidang pendidikan tidak putus di sini saja. Jadi dalam pembuatan esai LPDP itu teman-teman kita harus membuatnya saling terhubung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Begitu juga ketika kita mau menyambungkan ke paragraf selanjutnya, teman-teman harus membuatnya nyambung antar kalimat terakhir dengan kalimat awal paragraf baru tersebut kayak gitu. Kemudian
karena tadi aku sudah mencantumkan yang ini, minat saya di bidang pendidikan tidak putus di sini saja. Aku juga mencantumkan lagi di sini tingginya minat saya. Kelihatan ya teman-teman ada ya, minat saya di bidang pendidikan tidak putus di sini saja, kemudian masuk masuk lagi ke tingginya minat saya. Itu adalah kalimat yang saling berhubungan meskipun beda paragraf kayak gitu. Tingginya minat saya di bidang pendidikan juga muncul ketika menjadi guru les privat rumahan. Gitu. Terus di sini aku jelasin pengalaman aku mengajar, uh, bagaimana aku mengajar, karena pada saat itu aku juga diamanahkan menjadi guru les privat, dosen dosen teknik mesin, meskipun berbeda jurusan gitu kan. Saya diberikan kepercayaan itu, saya jelaskan di situ. Kemudian diamanahkan menjadi mentor juga oleh satu organisasi yang ada di Fakultas Teknik, yaitu Teknik Kimia dari Himatek. Kemudian di sini juga setelah aku jelaskan panjang lebar tentang pengalaman ngajar aku, di situ tuh aku jelasin lagi ilmu yang saya ajarkan cukup berguna dan mereka mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi ada dampak yang dapat aku berikan kepada teman-teman ataupun senior dan juga adik tingkat kayak gitu. Kemudian di sini karena aku beda jurusan teman-teman, fakultas teknik ke FMIPA, teknik kimia ke kimia, maka aku jelasin lagi di sini kan selalu ada korelasinya. Namun bidang yang paling saya sukai adalah kimia karena sama-sama kimia, teknik kimia dan juga kimia. Maka aku sambungkan lagi rasa tertarik ini sudah muncul sejak SMA kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bisa kasih alasan kenapa ngambil jurusan itu. Misalnya teman-teman ngambil jurusan fisika. Teman-teman suka di bagian apa di fisika tersebut? Misalnya suka menghitung gravitasi, suka menghitung ketinggian bola jatuh atau bagaimana. Teman-teman bisa korelasikan di situ. Kemudian ini pengalaman aku bahwa aku suka kimia itu dari mana? Di sini aku jelasin bahwa saat itu guru kimia saya pernah menjelaskan bahwa kimia selalu berkaitan dengan kehidupan manusia dan baju yang kita gunakan tidak akan pernah ada jika tidak ada kimia dan pabriknya pada saat itu. Nah, di sini tuh masuk ke ilmu kimianya dan juga ilmu teknik kimianya gitu. Jadi kimia itu kimia murni, FMIPA, dan di sini pabriknya aku sebutkan karena dasar ilmu yang S1 yang aku pegang adalah teknik kimia gitu karena dari teknik itu kan selalu menghasilkan selalu merancang suatu industri sehingga aku sambungkan semuanya gitu. Jadi selalu ada korelasinya. Kemudian sejak saat itu saya telah memutuskan untuk melanjutkan kuliah di S1 Teknik Kimia Unsur. Kemudian sebutkan juga di seluruh kegiatan saya saat S1 juga tidak pasif. Nah, pengalaman S1 juga aku jelaskan ya teman-teman, pengalaman sebelumnya di sini saya menyebutkan diri mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah nasional dan menjadi presenter dalam konferensi internasional di bidang kimia. Di sini aku tidak mencantumkan kompetisinya apa karena menurut aku ya teman-teman terlalu panjang dan juga sudah tercantum di dalam biodata tadi, biodata LPDP itu kan kita sudah mengisinya di akun LPDP ya teman-teman. Makanya aku hanya mencantumkan mengikuti kompetisi karya ilmiah nasional dan menjadi presenter dalam konferensi internasional di bidang kimia. Untuk hasilnya apa? Untuk menjalin relasi dan juga berbagi. Kemudian di sini juga setelah aku jelasin sedikit yang bagian ini, aku juga memberikan hasil yang aku dapatkan gitu kan. Jadi di sini aku cantumkan pengalaman ini tidak pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pengetahuan saya itu masih kecil dan banyak orang di luar sana yang lebih berilmu daripada saya. Kenapa aku cantumkan kayak gitu, teman-teman? Karena aku tidak ingin bahwasanya ketika aku menyebutkan mengikuti kompetisi karya ilmiah nasional dan juga presenter dalam konferensi internasional, itu tuh menjadi sesuatu yang meninggi gitu, menyombongkan diri. Sehingga aku ingin memberitahu bahwa aku adalah orang yang rendah hati dengan cara melakukan hal ini tadi mengajarkan saya bahwa pengetahuan saya masih sangat kecil dan banyak orang di luar sana yang lebih berilmu daripada saya. Sehingga saya masih perlu belajar agar dapat bersaing demi menjadi generasi yang dapat memiliki. Karena pada dasarnya PDP itu kurang suka ya sama sama calon awardee yang terlalu meninggi gitu kan atau terlalu menyombongkan diri sehingga aku waktu itu merasa takut bahwasanya kalau misalnya aku cantumkan yang
kayak gini nggak ada kalimat-kalimat yang merendah, takutnya nanti dianggap seperti itu gitu. Jadi aku buat kalimat yang seperti ini. Dia yang bawahnya lagi, untuk membangun negeri saya perlu memperhatikan lingkup terkecil terlebih dahulu, terutama masalah lingkungan di kampung halaman saya. Sebenarnya ini hanyalah kalimat-kalimat tambahan karena pada saat itu aku akan masuk ke paragraf berikutnya, yaitu pembahasan tentang masalah lingkungan. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, selalu ada kalimat penghubung antar paragraf, yaitu di akhir kalimat yang sebelumnya, kemudian dengan kalimat di awal paragraf berikutnya. Kita di sini diangkat yang isu yang diangkat ini sebenarnya bebas. Kalau aku sih orang yang selalu memikirkan isu lingkungan yang berasal dari hal-hal yang terdekat, yaitu kampung halaman aku pada saat itu. Atau teman-teman jika sedang bekerja di suatu lembaga, biasanya kan selalu ada permasalahan kan, dari masalah di tempat kerja teman-teman itu apa yang perlu diperbaiki, karena pada dasarnya kalau misalnya teman-teman kerja di situ, teman-teman cuti untuk sekolah, maka teman-teman akan balik lagi ke tempat kerja tersebut, sehingga teman-teman harus bukan harus juga sih, lebih baik gitu, seharusnya lebih baiknya teman-teman mencantumkan isu yang berkaitan dengan tempat kerja teman-teman. Karena aku pada dasarnya uh, nggak kerja yang terikat-terikat pada saat itu, maka aku mencari isu yang ada di kampung halaman aku. Pada saat itu aku buat di sini. Selama ini saya telah mengamati masalah lingkungan di kampung halaman saya, yaitu limbah cair industri kelapa sawit Dolo Ilir yang mengalir ke sungai terdekatnya. Pada saat itu aku juga melihat secara langsung ya teman-teman di kampung halaman aku bahwa ada pencemaran itu, sehingga aku buatlah kalimatnya seperti ini. Dan juga beberapa modifikasi kalimat yang aku buat kayak gitu. Jadi limbah cair kelapa sawit dapat mengandung bahan anorganik yang berupa zat beracun seperti logam berat. Mungkin ini terlalu sains ya teman-teman. Bagi teman-teman yang jurusannya sosial, bisa membuat kalimatnya sendiri yang sesuai dengan sosial. Aku hanya memberikan gambaran tampilan aku seperti ini gitu. Kemudian aku juga mencantumkan di sini akibatnya itu apa gitu, akibat dari situasi dari pencemaran lingkungan ini apa kayak gitu kan. Di sini bukan hanya banyak spesies yang ada di sungai yang terancam punah, akan tetapi masyarakat juga terancam terkena penyakit dan kesulitan dalam menggunakan air sungai tersebut. Nah, limbah cair yang berupa logam berat ini berasal dari pipa yang ditanam ke bawah tanah, telah mengalir keluar di area tanaman sawit. Jadi tuh wilayah perkebunan kelapa sawit itu kan ada pipa di bawah tanahnya. Nah, itu tuh bocor dan limbahnya itu naik ke atas tanah, teman-teman. Kayak gitu. Cuman aku agak sulit kemarin membuat kalimatnya sehingga aku buatnya kayak gini. Kemudian aliran tersebut berlanjut mengalir ke sungai di samping industri ini dan telah mengandung kadar besi. Nah, ini nih aku cari dari internet. Kebetulan pada saat itu tidak ada referensi yang di tahun terbaru, teman-teman. Makanya aku cantumkan ini tahun 2014. Tapi sebaiknya teman-teman kalau misalnya mencantumkan data, sebaiknya cantumkan data yang terbaru ya, teman-teman. Misalnya kayak data 2024 atau 2023, 2022, pokoknya yang masih hangat-hangatnya kayak gitu. Kemudian sedangkan kadar besi maksimum yang diperbolehkan ada di dalam air sebesar 1 miligram per liter. Nah, ini nih memang memang hal yang ini belum ada perbaikan dari yang terbarunya kayak gitu. Makanya aku cantumkan yang Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Kemudian di sini kan belum ada kesimpulannya ya teman-teman. Sehingga aku membuat kesimpulannya, kenapa sih aku mencantumkan hal ini, kemudian datanya juga ini. Dari sini kan kita dapat menyimpulkan masalahnya gitu teman-teman. Jadi aku simpulkan di sini kadar besi yang terkandung di air sungai itu cukup besar dan perlu dikurangi. Selain itu, aliran sungai ini akan berlanjut ke penjuru arah sungai-sungai yang lain, apalagi jika aliran sungai yang telah terkontaminasi ini telah sampai ke titik-titik sungai yang lain pada saat itu. Oke teman-teman, tadi nggak aku lanjutin sampai yang bawahnya lagi ya teman-teman. Kemudian lanjutan dari kenapa cross major. Aku jelasin dulu sebelumnya ya.
ini kan tadi ke titik-titik sungai yang lain, berarti di situ teman-teman uh, sambungkan dengan kenapa ngambil jurusan tersebut dan kurikulum tersebut apa gitu kan. Kemudian tadi kan aku cross major, maka aku sambungkan ke sini teman-teman. Kenapa harus S2 dan S3? Kan di kalimat ini, namun semua target rencana itu adalah target dari permasalahannya ini, yang masalah pencemaran lingkungan tadi harus aku selesaikan. Tidak dapat terlaksana jika saya tidak melanjutkan pendidikan di jenjang S2. Kenapa sih aku harus S2 kayak gitu kan? Berarti aku memang butuh S2 buat mempelajari kurikulum yang ada di tujuan kampus aku kayak gitu kan. Mata kuliah apa yang berkaitan dengan riset yang akan aku jalankan untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan sebelumnya yang ini. Kemudian di sini juga kecantumkan, saya juga menyadari kapasitas saya belum mampu menghasilkan lulusan berkualitas atau calon SDM yang peduli terhadap lingkungan. Kenapa aku cantumkan ini teman-teman? Karena pada saat itu aku ingin berkontribusi menjadi seorang dosen. Jadi uh, dibutuhkan jenjang studi S2 untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan tadi, dibutuhkan gelar S2 untuk menjadi seorang dosen. Gelar minimal itu ya, seharusnya S3 gitu kan kebanyakan. Makanya aku buat seperti ini teman-teman. Kemudian di sini juga aku karena cross major, aku tekankan sekali lagi kenapa sih aku cross major? Uh, Kenapa S2 yang aku ambil itu jurusannya penting? Kemudian perbandingan mata kuliah S1 dan S2-nya itu bagaimana dan kaitannya dengan mata kuliah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan tadi itu apa saja gitu. Di sini aku tekankan mendalami kimia untuk pendidikan saya selanjutnya adalah salah satu jalan bagi saya untuk mewujudkan kontribusi di Indonesia. Uh, Ilmu kimia sangat dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia. Di sini aku jelaskan bahwa ilmu kimia itu sangat penting ya teman-teman. Dari rencana induk riset nasional. Jadi teman-teman semua jurusan di list LPDP ataupun semua jurusan yang teman-teman akan ambil itu semuanya sangat penting. Tinggal teman-teman cari datanya, bisa itu dari rencana induk riset nasional ataupun data lainnya yang menunjukkan bahwa jurusan teman-teman itu sangat penting. Jurusan S2 yang akan teman-teman ambil ataupun jurusan S3 yang akan teman-teman ambil. Bisa dari sini juga, ataupun kalau misalnya tidak ada jurusan yang benar-benar mentok kalimatnya tidak seperti itu, misalnya kan ada uh, misalnya ada pembuatan obat-obatan gitu kan, farmasi gitu kan. Jadi itu masuknya ke medis, bidang medis gini 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 kayak gitu. Cari datanya yang berkaitan dengan medis kalau misalnya memang tidak ada data tentang farmasi kayak gitu. Kemudian di sini aku juga bandingkan di jenjang S1 itu karena aku jurusan teknik itu aku tidak mendapatkan ilmu dasar, aku sudah mendapatkan ilmu dasar kimia murni gitu kan, tetapi materi yang aku dapatkan itu pada saat itu berupa dasar-dasar sehingga diperlukan pendalaman ilmu untuk menjawab permasalahan di Indonesia terutama di kampung halaman saya. Di situ tuh aku menekankan bahwa dengan kuliah S1 aja dengan jurusan teknik kimia itu nggak cukup untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan yang membutuhkan jurusan kimia murni kayak gitu teman-teman. Makanya di sini aku tekankan yang hijau ya, yang hijau seperti ini. Kemudian lanjutannya uh, untuk mengkaitkannya dengan mata kuliah yang dibutuhkan. Sejauh ini saya telah mengevaluasi perbandingan kurikulum kimia dengan teknik kimia. Ternyata beberapa mata kuliah ini ada yang sama persis dan bahkan sama, yaitu kimia analitik, kimia organik, kimia organik 1 dan kimia organik 2, teknologi polimer, dan teknologi karet. Di sini tuh aku sudah membandingkan kedua kurikulum ya teman-teman, kurikulum aku di S1 sama kurikulum aku di S2 untuk membuktikan bahwa aku tuh benar-benar mau mengambil S2 dengan silang jurusan tadi meskipun masih linear kayak gitu kan. Jadi ada dasar yang aku pelajari kimia analitik tadi, kimia organik. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada yang sama gitu kan, benar-benar mentok beda banget gitu kan, itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting cantumkan aja mata kuliah penting. Bisa itu 3 mata kuliah, bisa itu 4 mata kuliah untuk menyelesaikan riset tadi kayak gitu teman-teman. Kemudian kenapa isu tersebut harus diselesaikan dengan jurusan ini? Uh,
jelaskan juga di sini dari segi mata kuliahnya, atau teman-teman bisa jelaskan dari segi yang lainnya, teman-teman. Tapi di sini aku mentoknya lebih ke mata kuliahnya, teman-teman. Kemudian di sini aku jelaskan kimia analitik dan laboratorium kimia analitik. Fasilitasnya bisa juga ya teman-teman. Sangat diperlukan karena untuk meneliti kadar logam besi Fe dalam air sungai dibutuhkan mata kuliah dan laboratorium pendukung ini. Yang berfokus pada kimia kuantitatif. Di sini aku jelaskan um, kimia analitik itu fokusnya kemana kayak gitu kan. Jadi sini berfokus pada kimia kuantitatif di mana membahas komposisi ataupun kadar unsur atau suatu zat dalam sampel yang diteliti. Dan untuk memperdalam tentang membran kitosan, di sini kenapa aku sebut membran kitosan? Karena penelitian yang akan aku jalankan pada saat itu di dalam esai aku ingin menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan tadi dengan mengembangkan membran kitosan kayak gitu. Membran kitosan, kemudian yang fokusnya kepada kimia analitik pada saat itu teman-teman. Tapi nyatanya berbeda juga bisa kayak gitu. Kemudian diperlukan teknologi kimia polimer. Kenapa teknologi kimia polimer? Karena kitosan itu bagian dari polimer yang berfokus pada sintesis kimia dan sifat kimia polimer dan makromolecular. Kemudian di sini teman-teman bisa cantumkan kontribusi secara spesifik dan juga rasional ya teman-teman. Karena aku pada saat itu mencantumkan kontribusi aku menjadi seorang dosen, di sini aku jelaskan bahwa setelah menyelesaikan S2, saya berniat untuk mengabdi menjadi dosen kimia di USU. Saya mengamati Departemen Kimia USU itu hanya memiliki dosen di bidang kimia analisa sebanyak 3 orang, dan mayoritas dosen lainnya di bidang itu hanya kimia saja. Kenapa aku buat seperti ini ya teman-teman? Karena pada saat itu aku ngecek websitenya langsung, ngecek website di FMIPA USU. Di situ tuh memang hanya sedikit dosen kimia analitik pada saat itu. Dan fokus dosen lainnya bukan kimia analitik tapi ke material ataupun ke kimia organik kayak gitu. Sehingga berdasarkan hasil cross check website USU tadi, maka aku membuatnya seperti ini. Tetapi alasan lainnya juga teman-teman bisa ya, nggak harus yang seperti ini. Coba kembangkan lagi ataupun modifikasi kalimatnya. Bagaimana cara teman-teman bisa menjadi seorang dosen misalnya ya, dosen di kampus tujuan teman-teman ataupun kampus yang akan teman-teman akan lakukan kontribusi di sana. Kemudian di sini aku sebutkan alasannya juga. Oleh karena itu, saya ingin menjadi bagian Departemen Kimia USU dan menambah jumlah dosen di bidang kimia analisa. Kemudian aku jelaskan juga di sini dosen yang bagaimana sih yang aku harapkan setelah aku lulus studi dan juga setelah menerima beasiswa dari LPDP ini, dosen yang selalu menerapkan tridharma perguruan tinggi. Ini yang aku sebut tadi ya teman-teman, karena kita mencantumkan kontribusi menjadi seorang dosen, maka harus mengkaitkannya dengan tridharma perguruan tinggi. Teman-teman kalau misalnya nggak tahu bisa cari di Google ya teman-teman. Tridharma perguruan tinggi itu memang harus dijalankan oleh seorang dosen dan berkomitmen menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah lingkungan. Itulah kriteria dosen yang aku inginkan dan aku harapkan ketika aku menjadi seorang wakil PDP. Kemudian ini adalah penutup. Yuni, mohon maaf Kak, waktunya tinggal 2 menit ya. Oh iya, boleh. Oke, terima kasih Kak Pipa. Dan ini adalah teman-teman, ini adalah penutup yang aku buat di essay aku ya teman-teman. Di sini aku jelaskan bahwa harapan aku itu mengenai masalah pencemaran lingkungan dengan mengabdikan diri sebagai dosen, kemudian dosen yang berkomitmen meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusannya agar menjadi generasi yang peduli terhadap masalah lingkungan. Kemudian dosen yang terlalu berpedoman pada tridharma perguruan tinggi, terus kemudian bla 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 sampai uh, aku juga menjelaskan bahwa LPDP itu sangat penting dan mendukung pendidikan aku untuk melanjutkan studi S2. Kemudian di sini aku jelaskan bahwa aku memberikan janji gitu ke LPDP. Saya optimis dengan melanjutkan studi melalui beasiswa LPDP, saya dapat mewujudkan visi misi LPDP dan meningkatkan pembangunan di Indonesia.
Kemudian untuk membuat esai itu unik, menarik, dan berbobot ya teman-teman. Seperti ini, salah satu aja ya teman-teman, menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi adalah suatu keharusan dan membentuk generasi yang peka akan permasalahan lingkungan adalah dasar kemajuan bangsa. Ini adalah salah satu kalimat yang unik yang bisa teman-teman contoh. Dan yang di bawah ini. Cantumkan juga nilai-nilai LPDB ya teman-teman. Ini bisa dilihat di website. Kemudian jangan lupa untuk profit ke URD LPDP, karena pada dasarnya inti dari Excel LPDP adalah membuat wawancara, memahami tulisan, maksud dan tujuan kita. Sekian dan terima kasih teman-teman, karena waktunya sudah mau habis banget. Sekian presentasi dari aku dan aku kembalikan kepada Kak Afifah. Terima kasih Kak. Oke, Terima baik. kasih, Terima Kak. kasih, Kak Yuni. Gimana Terima kasih teman Kak materinya Yuni. Terima sangat kasih, luar biasa Kak. ya dari Kak Yuni gitu loh. Lakukan ketika menulis khususnya untuk LPDP luar negeri. Sebelum ke slide gitu, saya ingin memaparkan